Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, di penghujung tahun 2024, khususnya teman-teman petani padi, tentu di sebagian daerah baru melakukan pengolahan lahan, ada yang sudah menanam, ada yang sementara ingin panen. Tentu harapan kita semuanya di tahun 2025 nantinya hasil panen kita meningkat dan harga gabah itu juga ikut naik. Teman-teman semuanya, dari pengalaman kita bertani di tahun 2024 ini, tentu dari sekian banyak teman-teman yang sudah panen, itu bervariasi hasilnya. Ada yang panen hanya 4 ton saja per hektarnya, ada yang 5 ton, ada yang 6 ton, 7 ton, bahkan ada yang 12 ton dalam 1 hektarnya. Tentu evaluasi harus terus dilakukan bagi teman-teman yang saat ini masih panen rendah. Apa yang menyebabkan panen ini tidak maksimal? Apakah dikarenakan pengolahan lahan yang kurang bagus? Apakah dari segi metode budidayanya yang kurang pas? Ataukah pemberian pupuknya tidak berimbang? Atau pula bagaimana dengan kondisi hama, penyakit, serta cuaca dari El Nino atau kekeringan dan La Nina atau terkena kebanjiran. Teman-teman semuanya, harapan kami sebagai tim yang sering dimintai pendapat oleh teman-teman petani, bahkan harapan konsultan-konsultan kami, penyuluh-penyuluh yang kami bentuk di lapangan, berharap bahwa di tahun 2025 hasil panen dari teman-teman semuanya bisa meningkat. Hal-hal yang banyak dan perlu kita evaluasi adalah apakah metode budidaya kita saat ini masih menggunakan pola-pola lama. Pola-pola lama itu seperti apa? Misalnya di dalam melakukan pengolahan lahan tidak pernah mencek pH tanahnya. Atau misalnya di sistem budidayanya, misal di usia 0 sampai 40 hari selalu merendam padinya atau sawahnya sehingga anakannya sedikit dan mudah terserang oleh hama dan penyakit. Atau mungkin dari sisi pemupukan hanya memberikan urea ataupun ponska saja, bahkan mungkin dari sisi hama dan penyakit hanya menggunakan pestisida-pestisida yang notabene tidak mampu menyelamatkan tanaman kita dari serangan hama dan penyakit. Sebagai manusia yang punya akal dan pikiran, tentu teman-teman petani padi juga punya pemikiran yang sama dengan kami. Kenapa kok hasil panen kita bukannya semakin naik, tetapi berangsur-angsur semakin turun produksinya? Dari kendala-kendala inilah tentu teman-teman petani punya pemikiran juga. Bagaimana caranya kami ini sebagai petani misalnya meningkatkan hasil panennya. Kalau teman-teman petani ingin hasil panennya meningkat, maka tinggalkanlah cara-cara lama. Tinggalkanlah metode-metode lama yang tidak bisa menaikkan panennya. Mesti kita harus berubah. Mesti kita harus belajar lagi bagaimana atau SOP apa yang tepat sehingga hasil panen kita bisa meningkat. Hasil panen itu didukung oleh beberapa faktor. Misalnya saja pada pengolahan lahan
harus betul-betul mengecek pH netral atau tidaknya tanah yang kita akan tanami padi ini, sehingga memungkinkan anakan bisa menjadi lebih banyak, akar bisa lebih panjang, batang padi bisa lebih keras, daun padi bisa lebih tebal, sehingga memaksimalkan pengisian malai dan bernas pada hasil panennya. Begitu juga kalau selama ini sering merendam padinya di masa vegetatif atau masa pertumbuhan dari 0 sampai dengan 40-45 hari, maka itu segera dievaluasi. Cara atau metode yang paling tepat adalah dengan semakin sering mengeringkan atau melembabkan atau paling tidak memacak-macakkan sawahnya. Kenapa itu penting? Agar oksigen itu bisa masuk ke dalam tanah sehingga proses penyerapan nutrisi, proses penetralan pH itu bisa semakin mudah untuk dilakukan. Begitu juga pada metode pemupukannya. Kalau selama ini hanya menggunakan urea dan ponska saja, tentu bapak-bapak petani atau ibu-ibu yang juga ikut bertani harus mengevaluasi apa yang kurang dari pemupukan ini. Karena sesungguhnya teman-teman, tanaman padi itu membutuhkan silika, membutuhkan kalsium, membutuhkan magnesium, membutuhkan sulfur, dan membutuhkan unsur-unsur mikro yang lain. Kalau selama ini dengan panen standar yang kita dapatkan tidak tidak naik, maka tentu harus kita evaluasi. Tambahkan kalsiumnya, tambahkan silikanya, magnesiumnya, sulfurnya, tambahkan semuanya. Sehingga produktivitas ini tentu akan beranjak untuk naik. Kalau pertanyaannya berarti kita menambah biaya lagi kan? Teman-teman semuanya, kalau misalnya petani padi itu dari pemerintah sudah memberikan subsidi pupuknya. Harga ureanya hanya sekitaran 150.000 per sak. Harga ponskanya itu sekitaran 150.000 juga per saknya. Tentu pemerintah sudah membantu cukup besar di dalam petani-petani padi ini. Belum lagi yang mendapatkan bantuan Alsintan, mendapatkan bantuan-bantuan benih dari pemerintah. Ini semuanya pemerintah gelontorkan dananya untuk membantu produktivitas petani agar terus meningkat hasil panennya. Tetapi sebagai petani yang profesional, sebagai petani yang punya kemandirian, jangan sepenuhnya menggantungkan harapannya kepada pemerintah, karena yang akan mendapatkan hasil dari panennya itu ya petani. Begitu sudah panen, dibeli oleh pedagang, dibeli oleh tengkulak misalnya, atau penggilingan padi, tentu tidak akan pernah kita memberikan sebagiannya itu kepada pemerintah. Semua uangnya akan masuk ke kantong kita. Jadi olehnya, ketika Anda, teman-teman petani padi, ingin hasil panennya naik, maka berikanlah tambahan-tambahan nutrisi, kalsium, magnesium, sulfur, tambahkan silikanya, tambahkan karbon organiknya ke dalam tanah kita agar bisa meningkatkan hasil panen. Begitu juga pada pembenah tanahnya, menaikkan pH-nya. Kalau Anda tidak ingin menggunakan garam krosok, gunakanlah kapur dolomit, gunakanlah kapur pertanian, atau gunakan nanozeolit, atau gunakan asam humat. Ini semuanya bisa menjaga kesuburan tanah kita, menjaga kenetralan pH tanah kita, sehingga produktivitas itu bisa kita naikkan. Pengalaman Anda cukup panjang menjadi petani padi misalnya. Penghasilan 5 ton itu penghasilan yang standar, penghasilan yang biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda bisa panen 10 ton, panen 12 ton, ini hal yang sangat luar biasa. Tidak mungkin Anda bisa memanen padi dengan
target misalnya 10 ton kalau hanya menggunakan urea dan ponska saja. Itu mustahil, teman-teman. Kenapa? Karena tanaman ini juga membutuhkan kalsium, membutuhkan silika, membutuhkan magnesium, membutuhkan sulfur untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya agar bernas nanti di malainya. Teman-teman semuanya, ketika misalnya pengeluaran Anda hanya 3 juta atau 4 juta dalam 1 hektarnya menghasilkan panen di 5 ton, tentu kalau Anda menaikkan lagi misalnya 100% dari 3 juta menjadi 6 juta dengan menambahkan kalsium, silika, magnesium, sulfur, unsur boron, mangan, zinc, unsur-unsur yang mikro yang lainnya, tidak mungkin panen Anda akan hanya di 5 ton. Pasti proyeksinya akan naik. Kenapa? Karena kecukupan nutrisi pada tanaman itu sempurna. Begitu juga ketika pengendalian hama dan penyakit. Teman-teman semuanya, monoton Anda menggunakan pestisida yang sering Anda gunakan bertahun-tahun, tetapi tidak maksimal di dalam mengendalikan hama ataupun penyakit, tentu harus dievaluasi bahan-bahan itu. Tentu Anda sebagai manusia harus berpikir bahwa saya menggunakan produk A pestisidanya tapi kok tidak mati pada hama tikusnya misalnya, tidak mati pada hama sundepnya, tidak mati pada hama werengnya. Ini harus evaluasi. Jangan Anda menggunakan terus-terusan tapi tidak maksimal juga pada hasil yang ingin didapatkan. Evaluasi itu sehingga nanti bisa maksimal mengendalikan hama dan penyakit. Karena sangat mustahil hari ini kita merawat padi kita, mengembangkan, membudidayakan padi kita tanpa menggunakan pestisida. Hama ataupun penyakit saat ini tidak lagi hanya menyerang pada masa-masa vegetatif atau generatif. Bahkan pada saat di pembenihan pun hama sudah mengintainya. Inilah yang harus kita evaluasi. Gunakan pestisida yang ampuh. Gunakan pestisida yang mustajab, yang bisa mengendalikan hama, penyakit tuntas 100%. Tentu banyak merek yang Anda bisa gunakan. Tentu banyak merek yang Anda bisa pilih. Salah satunya dengan menggunakan formulasi pestisida nabati yang biasa kami formulasikan untuk teman-teman semuanya. Begitu juga di dalam siklus kehidupan siklus padi ini mesti harus kita fahami kebutuhan unsur-unsur organiknya. Tanah yang tidak mendapatkan tambahan bahan-bahan organik, maka tentu sifat fisik tanah itu, biologinya, kimianya, KTK-nya, pH-nya pasti akan semakin hari semakin rusak. Inilah kenapa pentingnya menyeimbangkan. Anda boleh dan silahkan saja menggunakan pupuk kimia jenis apapun, tapi jangan lupa pupuk organiknya, pembenah tanahnya itu juga harus ditambahkan ke tanah pertanian kita. Kenapa? Karena untuk menjaga kesuburan itu agar tetap stabil, agar tetap subur tanpa meninggalkan residu-residu kimia itu. Residu-residu kimia mustahil tidak ada pada pupuk-pupuk kimia atau pestisida kimia. Tetapi dengan adanya penambahan pembenah tanah, penambahan unsur-unsur organik, itu bisa sedikit demi sedikit mengikat unsur-unsur kimia itu atau residu-residu kimia itu agar tidak menyebabkan kerusakan yang terlalu parah pada tanah pertanian kita. Teman-teman semuanya, evaluasi ini harus terus kita sampaikan karena untuk saling mengingatkan, untuk kepentingan jangka panjang pertanian di Indonesia, maka tanah ini penting untuk kita jaga. Hasil panen itu akan ditentukan pada seberapa subur tanah yang kita miliki, seberapa tersedia air yang kita miliki, seberapa
kita mampu mengendalikan hama dan penyakit. Seberapa cerdas kita membudidayakan padi, mengikuti keinginan padi sehingga produktivitasnya bisa sangat maksimal. Kami tidak menggurui teman-teman semuanya bagaimana cara bertani padi yang baik, tetapi hasil di lapangan kami mampu panen di 12 ton per hektar di musim sadon kemarin. Itu pertanda bahwa tim kami mampu menerapkan apa yang kami berikan SOP-nya. SOP dari kami, dari hasil penelitian yang kami lakukan selama bertahun-tahun dengan kecukupan nutrisi, dengan menetralkan pH, dengan mengendalikan hama dan penyakit lebih awal, serta memberikan keseimbangan pada nutrisi yang diinginkan oleh padi, ini bisa berpotensi untuk naik 100% hasil panennya. Teman-teman semuanya, tanaman padi adalah salah satu tanaman yang paling jujur. Kenapa? Karena ketika ada permasalahan yang dialami oleh padi itu, maka akan diperlihatkan dari daunnya, diperlihatkan dari batangnya, diperlihatkan dari akarnya. Contoh semisal tanaman padi kita tidak menyenangi pada pH asam, maka padi itu tidak akan memanjangkan akarnya. Begitu juga ketika daunnya menguning, itu mesti kita harus cek apakah yang menyerang ini adalah jamur ataupun bakteri atau diserang oleh hama ataupun penyakit. Artinya bahwa tanda-tanda itu diperlihatkan oleh tanaman di mana tanaman ini nanti kita pelajari apa kekurangan-kekurangannya. Bertani itu pekerjaan yang paling mulia. Bertani itu pekerjaan yang halal, sehingga mari kita bertani dengan cara yang cerdas, menerapkan SOP-SOP yang sesuai dengan yang diinginkan oleh tanaman padi, sehingga di dalam kita membudidayakan padi kita terus bisa maksimal hasil panennya. Sangat miris juga ketika melihat teman-teman padi mengirimkan videonya terserang sundep, terserang wereng, dihabiskan oleh tikus, diserang burung pipit. Oleh karenanya teman-teman, dari formulasi-formulasi pestisida nabati yang sering digunakan oleh teman-teman petani, ini menjawab tantangan itu bahwa satu pestisida, satu formulasi nabati bisa menghalau semua hama dan penyakit. Teman-teman biasa memberinya nama pestisida sapu jagat atau pestisida sapu rata. Ratakan semua hama-hama yang bisa mengganggu, bisa merusak tanaman kita. Begitupun pada penyakit-penyakit yang bisa berpotensi menurunkan hasil panen kita. Menggunakan pestisida yang baik adalah melakukan pengendalian, bukan mengobati, tetapi mengendalikan, melakukan pencegahan. Pencegahan itu memberikan pestisidanya sebelum diserang hama ataupun penyakit. Pencegahan itu tidak harus dimakan tikus dulu baru kita mengendalikan tikusnya. Tetapi berikanlah penguatannya, gunakan pestisida itu dengan dosis rendah agar tanaman kita terus terjaga pertumbuhannya dan bisa memaksimalkan hasil panennya. Demikian teman-teman semuanya, jikalau dalam 1 tahun ini saya pribadi bersama teman-teman tim kami di lapangan ada salah-salah kata, ada hal yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya, dari lubuk hati yang paling dalam, saya dari PT Bio Maraja Nusantara yang berdomisili di Makassar memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan berjumpa lagi di tahun 2025 dengan konsep SOP dari Maraja untuk semua jenis hama dan penyakit, untuk semua jenis tanaman, baik pangan, hortikultura, dan perkebunan. Terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan semua teman-teman petani sehingga channel Maraja Organics bisa bertumbuh tahun demi tahun.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.